Hai, selamat datang di Politeknik Negeri Ketapang. Yuk kita kenalan dengan semua program studi yang ada di sini. Nah, sekarang kita berada di jurusan Teknik Mesin. Yuk kenalan dengan program studi Diploma 3 Pemeliharaan Mesin. Di sini, kalian akan belajar gimana caranya menjadi ahli teknik yang berkompeten dalam perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi. Fasilitasnya lengkap, ada ruangan kelas full AC, laboratorium fabrikasi, laboratorium mekanik dasar, laboratorium pengukuran, laboratorium komputasi, dan sistem informasi manufaktur. Kalian bisa praktek dan berhadapan langsung dengan mesin-mesin yang sudah tersedia di workshop ini. Masa depan lulusan pemeliharaan mesin nantinya bakal jadi apa ya? Coba kalian pikir, industri apa sih yang nggak menggunakan mesin? Tentunya ada banyak peluang karir yang bisa kalian coba karena ahli pemeliharaan mesin bisa bekerja di semua sektor industri. Kabupaten Ketapang merupakan daerah pertambangan terbesar di Kalimantan Barat. Untuk itulah Politap menghadirkan program studi teknologi pertambangan. Dan sekarang kita berada di program studi teknologi pertambangan. Hanya di Politap, satu-satunya kampus politeknik di Kalimantan Barat, di mana kalian bisa mempelajari tentang seluk-beluk dunia pertambangan. Apa aja fasilitasnya? Yuk ikuti saya. Di ruangan workshop ini, kalian akan belajar langsung mengoperasikan alat-alat yang sering dipakai di area pertambangan. Kita juga akan mempelajari pengetahuan tentang eksplorasi sumber daya dan juga belajar simulasinya. Prospek kerja alumni teknologi pertambangan tentunya cukup luas. Kita bisa bekerja di industri pertambangan, teknisi laboratorium, konsultan, bekerja di instansi pemerintah dan swasta, bahkan wira swasta. Oke, sekarang saya akan membawa kalian ke program studi Diploma 4 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Luasnya wilayah Indonesia dan juga banyaknya sungai dibutuhkan tenaga ahli di bidang jalan dan jembatan. Dan belajar di program studi ini adalah jawabannya. Nah, program studi ini adalah bagian dari teknik sipil. Kalian akan diajarkan berbagai macam aspek dalam pembuatan jalan dan jembatan. Mulai dari mendesain, belajar geografi dan struktur tanah, memilih bahan baku, perawatan, hingga menghitung biaya dan manajemen konstruksi. Prospek kerja dari lulusan prodi ini umumnya bisa langsung terjun ke dunia kerja sebagai konsultan perencanaan, developer, kontraktor, pengawas proyek, hingga supplier bahan konstruksi. Kalian juga bisa berkarir di instansi pemerintahan dan BUMN. Perkuliahan di sini, porsi kegiatan prakteknya akan lebih besar dibanding teori. Jadi, setelah lulus, kalian siap untuk terjun ke dunia kerja. Jika kalian suka dengan dunia pertanian, kalian wajib berkenalan dengan jurusan pertanian dan bisnis. Di dalamnya ada 3 program studi. Yang pertama ada Diploma 4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Seperti namanya, di sini kalian akan belajar tentang budidaya tanaman komoditas, penanaman dan pemeliharaan tanaman pangan, serta pengembangan dan kesehatan tanaman. Nah, prospek kerjanya antara lain manajer kebun, agronomis, marketing, hingga account officer. Jurusan pertanian gak melulu tentang bercocok tanam atau budidaya tanaman loh. Ada peran lain loh yang bisa kalian pilih, seperti pengembangan teknologi untuk mengelola hasil-hasil pertanian, terutama produk-produk dari sektor perkebunan. Mulai dari penanganan dan pengolahan bahan baku, hingga pengembangan produk tingkat akhir yang siap dikonsumsi atau dijual. Seperti yang akan kita pelajari di program studi Diploma 3 Teknologi Hasil Perkebunan. Di program studi ini kita diajarkan meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan mengembangkan produk pangan yang lebih berkualitas, termasuk industri makanan dan minuman, manufaktur, hingga penelitian dan pengembangan produk. Selain program studi teknologi hasil perkebunan, kalian juga bisa masuk loh di program studi Diploma 3 Agroindustri. Fokus utama dalam program studi ini terletak pada proses pasca panen. Kalian akan diajarkan untuk bisa mengelola hasil pertanian supaya bisa menjadi produk berkualitas dan memenuhi standar mutu produksi. Lulusan program studi agroindustri
punya prospek kerja yang tinggi loh daripada pekerjaan yang lain. Karena nggak banyak orang punya keahlian dalam mengembangkan hasil panen menggunakan teknologi yang baru. Di jurusan pertanian dan bisnis, sudah dilengkapi fasilitas yang memadai. Di antaranya adalah laboratorium kimia pangan, laboratorium pengolahan, laboratorium mikrobiologi, laboratorium uji mutu, dan teaching factory yang siap membuat kalian menjadi lulusan siap kerja di bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, kita akan pergi ke jurusan teknik elektro dan teknik informatika. Yang pertama adalah program studi Diploma 3 Teknologi Listrik. Walaupun nama program studinya Teknologi Listrik, tapi kita nggak hanya belajar tentang kelistrikan loh teman-teman. Kita akan belajar tentang sistem kontrol, robotika, dan microcontroller. Alumni dari lulusan nantinya akan mampu merancang berbagai instrumen elektronik dan mekanik, teknik kendali, bahkan pemrograman komputer yang bisa berfungsi otomatis. Jadi, prospek kerja untuk lulusan teknologi listrik akan sangat beragam. Dari supervisor untuk perancangan, pemasangan, serta pengawasan instalasi listrik, produk manager, sistem analis, sampai robot engineer. Ada banyak alat dan laboratorium yang tersedia di program studi ini, sehingga kalian bisa langsung praktek dan bukan hanya sekedar teori. Program studi lainnya di jurusan ini adalah program studi Diploma 3 Teknologi Informasi. Di sini adalah tempat yang tepat jika kalian ingin belajar mengenai ilmu komputer dan pemrograman. Para mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada di perusahaan dan organisasi. Kemudian mereka akan menghasilkan sebuah solusi berbasis sistem informasi. Fasilitas laboratorium komputer yang lengkap disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada laboratorium multimedia, rekayasa perangkat lunak, laboratorium pemrograman, dan laboratorium PBL. Hampir semua sektor dan pekerjaan akan membutuhkan teknologi informasi. Jadi, prospek dan pemilihan karirmu akan sangat luas karena banyak organisasi maupun perusahaan swasta ataupun pemerintah pastinya membutuhkan tenaga ahli IT. Nah teman-teman, kalian bisa menjadi content creator, developer aplikasi mobile dan website, arsitek jaringan, dan masih banyak lagi. Gimana? Banyak sekali kan pilihan program studi di Politap? Ayo gabung sekarang ke Politap, satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Ketapang.